Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Humas TV kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Eli Putri Wahyu. Sejumlah informasi menarik dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Dianggap berlebihan, Bupati Gayo Luas Haji Muhammad Amru bertekad menyelamatkan seluruh masyarakat Gayo Luas dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Meskipun dianggap berlebihan oleh sebagian orang, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau virus corona tetap melakukan upaya pencegahan penanganan virus corona atau COVID-19 serta melakukan konferensi pers pada Senin 23 Maret 2020 di Balai Musara dengan menghadirkan pihak Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinkes, kemudian Puskesmas serta Ikatan Dokter Indonesia dan Rumah Sakit Gayo Luas. Sebelum nanti ketua ini menyampaikan ini, kita langsungkan tanya jawab di antara dari rekan pers kepada tim gugus penanggulangan COVID-19. Sebenarnya kegiatan ini sudah lama direncanakan, tetapi baru kali ini bisa terlaksana karena kesibukan dari semua kawan-kawan, terutama di gugus tugas ini. Mungkin secara umum sedikit saya melaporkan tentang apa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Gayo Luas ini. Jadi dari dasar keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang penanganan corona, pembentukan gugus penanganan corona tingkat nasional. Ini pada saat itu Bapak Bupati langsung memerintahkan kami untuk memfasilitasi pembentukan gugus di Kabupaten Gayo Luas dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati nomor 228 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Rekan-rekan yang kami hormati, apa saja kegiatan yang sudah kami lakukan? Selain dari kami sudah banyak melakukan rapat koordinasi, terutama Bapak Bupati, Pak Wakil dan seluruh Forkopimda, karena kita tahu bersama bahwa untuk melawan virus ini tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya semua instansi, semua pihak, termasuk rekan-rekan dari media, ini harus bersinergi, harus bersama-sama untuk melawan virus ini. Bagaimana caranya virus ini tidak masuk di Kabupaten Gayo Luas. Kegiatan teknis yang pada saat itu langsung kita laksanakan adalah kita sudah memberikan himbauan oleh Bapak Bupati, baik melalui video, surat, dan lain-lain pertemuan. Kemudian himbauan dari Dinas Pendidikan terkait liburnya sekolah dan apa saja yang dilaksanakan oleh pelajar kita di sekolah, ini semua sudah diatur di dalam edaran Dinas Pendidikan. Kemudian kita juga meneruskan himbauan MPWC, kemudian juga himbauan pemerintah Aceh, ini semua sudah kita teruskan ke tingkat desa, ke semua masyarakat. Kemudian di dalam kegiatan ini, alhamdulillah di Kabupaten Gayo Luas semua pihak membantu dan kompak. Mudah-mudahan dengan kekompakan ini kita bisa terhindar dari virus corona ini. Jadi selain dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, yang saya sebutkan tadi, kita juga rutinitas melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan oleh kawan-kawan dari pihak kepolisian, terima kasih. Kemudian dari pihak TNI, kemudian tidak tinggal diam juga dari ibu PKK Kabupaten Gayo Luas, dan hari ini juga mereka masih berjalan berkeliling di kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi tentang corona ini kepada masyarakat Kabupaten Gayo Luas. Kemudian rekan-rekan dari PMI, Satpol PP, BPBD, TRC BPBD, kemudian dari Infocom, itu ada radio dan video TV Gayo. Kemudian rekan-rekan juga dari kawan-kawan media, kami memantau selama ini banyak sekali bantuan dari kawan-kawan media untuk meluruskan ada hal-hal yang barangkali masyarakat kita kurang paham. Tetapi dengan hadirnya kawan-kawan media untuk menjelaskan di medianya masing-masing, tentu ini sangat membantu pemerintah daerah dan
gugus untuk mensosialisasikan corona ini kepada masyarakat. Kemudian untuk di perbatasan itu yang bertugas adalah ada Polri, TNI, kemudian BPBD, Satpol PP, dari Dinas Perhubungan dan petugas kesehatan dari puskesmas setempat dan bantuan dari rumah sakit, dan ini sudah berjalan alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, peralatan mungkin yang sering kita pertanyakan. Pada saat itu memang, pada saat kita mendapat perintah dari Bapak Bupati, kita tidak berpikir pada saat itu mendapatkan bantuan dari provinsi dan pusat. Karena masalah ini bukan hanya terjadi di Kayu Luas. Artinya kalau kita hanya menunggu instruksi, tentu kita tidak akan mampu bekerja. Jadi pada saat itu langsung kita putuskan bersama Bapak Bupati dan rekan-rekan Prokopimda bahwa kita memakai alat yang ada dulu. Nah, yang penting kita ada upaya bagaimana caranya pencegahan virus corona ini tidak masuk di Kabupaten Kayu Luas. Jadi metode yang kita laksanakan di perbatasan itu memang pendataan riwayat sebenarnya. Mungkin kenapa kita belum memakai termodetektor atau pengecek suhu, itu barangkali dari rekan-rekan medis akan menjelaskannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk kegiatan lanjutnya kita akan terus melakukan sosialisasi, kita akan terus melakukan pembersihan fasilitas-fasilitas umum sampai nanti menunggu keputusan dari provinsi dan pusat tentang penanganan corona di Indonesia ini. Karena kita tahu bersama bahwa status darurat nasional itu sudah ditetapkan sampai 29 Mei tahun 2020. Sementara status darurat di Kabupaten Kayu Luas ini juga kita sudah siapkan itu sampai tanggal 11 Juni tahun 2020. Mungkin demikian gambaran secara umum tentang gugus tugas ini yang perlu kami sampaikan. Nanti hal-hal yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Pokok tadi akan kita dengarkan arah dan bimbingan dari Bapak Bupati Kabupaten Kayu. Kami mengundang rekan pers tadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi aktifnya membantu tim gugus tugas dalam hal menyampaikan informasi yang benar, informasi yang menunjukkan kepada masyarakat. Kemudian kami berterima kasih juga terhadap rekan pers, terhadap pemerintahnya, terhadap aktivitas gugus tugas tim penanggulangan. Dari sebahagian masyarakat ada yang juga menganggap kita lebay atau nyeleleh. Itu tidak ada masalah bagi kami. Cuman pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, dengan segala hormat kepada rekan-rekan kita ini, saudara-saudara kita yang memberikan kritik, yang memberikan saran, kami harap tidak memperolok-olokkan petugas yang kebetulan sedang optimal dengan alat seadanya bekerja demi menyelamatkan terutama warga Kabupaten Kayu. Petugas-petugas kesehatan dari kepolisian, dari TNI, Satpol PP kadang tidak tidur, itu mengawasi situasi di perbatasan dengan alat seadanya. Semuanya bukan mau memberikan kekayaan, bukan betul-betul mereka menjadi relawan, ingin agar Kayu Luas ini tidak terkontaminasi atau disinggahi oleh wabah COVID ini. Kemudian kenapa kita sangat antusias, sangat optimal, sehingga kadang-kadang ada orang yang menganggap kita ini ya terlalu overaktif. Ini karena kita sangat menyadari, terutama dari unsur pimpinan, bahwa infrastruktur kesehatan dengan tenaga medis di Kabupaten Kayu Luas sangat-sangat minim. Untuk tingkat nasional pun yang memiliki sarana memadai, tenaga dokter yang lumayan, mereka kewalahan ketika datang serangan ini. Apalagi yang namanya Kabupaten Kayu Luas. Mungkin kalau ada satu saja terserang, ini kita akan kocar-kacir. Petugas medis saya kira dengan jumlah yang terbatas, sifat sosial kita yang juga sangat rentan dengan situasi ini membuat kita amat ketakutan.
untuk melakukan revisi anggaran untuk mitigasi ekonomi. Revisi anggaran-anggaran, terutama biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan biaya pelatihan, itu semaksimal mungkin dihapus. Kita perlu angka yang besar untuk membiayai operasi penanggulangan COVID-19 ini. Kemudian saya juga telah instruksikan tadi pagi kepada Sekda untuk merevisi anggaran dana desa. Kalau memungkinkan, setiap desa ambil 50 juta untuk tahap awal ini, mengantisipasi, memberi peralatan-peralatan yang diperlukan. Kemudian kalau ada tenaga-tenaga teknik yang mampu menciptakan alat-alat semprot berupa buatan kita di sini, saya kira lebih baik. Karena menurut informasi di tempat lain juga ada yang hasil kreasi, hasil inovasi masyarakat sana. Jadi kepada tukang-tukang las ini, coba ciptakan, lihat di YouTube, coba diciptakan. Ini akan kita bayar tenaga ahlinya. Perlu dipatenkan. Ini dokter paru kita hanya satu orang, dokter spesialis paru, dan kita tidak mempunyai fasilitas isolasi di Gaylues. Dengan dasar itulah maka kita memaksimalkan upaya pencegahan daripada pengobatan, karena kita tahu kondisi kita dan kemampuan kita di mana. Jadi kita atur strategi, kita maksimalkan di pencegahan. Alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar, yang seperti baju astronot, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kita mempunyai alat pendeteksi suhu. Kemudian ada alat desinfeksi di setiap pos perbatasan. Tapi saat ini masalahnya adalah kita belum memiliki itu semua. Karena kalau tujuan pencegahan dan meminimalisir keadaan ini, kita sudah punya kekuatan data tadi. Jadi pos-pos data tadi, pos-pos pemeriksaan, tujuan utamanya adalah mendata orang-orang yang masuk. Karena apa? Karena begitu, mudah-mudahan tidak terjadi, begitu ada satu orang yang positif, kita punya data dan kita bisa isolasi orang yang kemungkinan terinfeksi. Inilah kekuatan data. Jadi sekali lagi, kalau kami mohon maaf, idealnya memang harus lengkap, tapi saat ini dengan yang ada kita sudah punya senjata data tadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang semua terpantau. Jadi koordinasi dinas kesehatan dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI dan IBI saat ini semua bekerja secara maksimal tanpa ada yang tahu. Mungkin yang nampak saat ini kan di pos-pos, tapi semua surveillance, semua bidan, semua perawat dari gugus tugasnya masing-masing di puskesmas bekerja semuanya. Hari ini dengan besok belum tentu sama, minggu ini dengan minggu depan belum tentu sama. Semua punya masalah masing-masing dan itu global. Jadi kita bersepakat, kita mencari strategi yang paling aman untuk kita. Strateginya apa? Kita naikkan tingkat ODP-nya, bukan naikkan orangnya, tapi menaikkan kriterianya. Kalau dalam keadaan tertentu, ODP itu harus sudah sakit, kita tidak sanggup kalau sampai kita tunggu seperti itu. Iya. Dari 3 pertanyaan saya jawab tentang teknis ODP ini, tentang teknis penanganan pasiennya saya jawab langsung. Dari Bang Rasudin tadi berapa data ODP sampai hari ini. Jadi data ODP yang kita laporkan sampai hari ini Bang ke provinsi itu 580 orang. Kemudian tadi SOP dari Bang Anwar tadi, bagaimana SOP pasien PDP atau yang positif. Jadi SOP kita itu seperti ini. Jadi setelah kita kelompokkan, kita punya SOP nanti mengkelompokkan 4 kelompok di setiap pos dan di setiap pemeriksaan. Dari 4 kelompok ini, ada 2 kelompok nanti kita keluarkan dari grup ini. Jadi exclude dari kelompok yang kita awasi. Dan akhirnya nanti akan tinggal 2 kelompok, ODP dan PDP. Kalau mereka ODP, kita hanya mengedukasi dan menghimbau untuk karantina diri sendiri. Jangan keluar rumah, tetap di rumah selama 14 hari. Nggak ada selama 14 hari, jadi bukan selama-lamanya. Selama 14 hari, dengan alasan adalah 14 hari ini adalah masa inkubasinya. Jadi setelah 14 hari, seandainya pun ada virus, sudah selesai terhadap orang-orang yang ODP ini. Seandainya pun, apalagi kalau dia sehat, gitu kan, jadi nggak ada masalah. Jadi yang ODP langsung kita karantina. Kemudian yang PDP bagaimana? Seandainya ada orang yang kita curigai PDP, maka SOP-nya adalah kita sudah menempatkan beberapa ambulan di setiap pos. Jadi ambulan ini langsung membawa pasien PDP itu ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah disiapkan tim COVID-19
Jadi ada grup atau tim dokter dan perawat dan bidan dari rumah sakit yang sudah membuat kriteria sendiri. Jadi kita filter lagi. Jadi dari perbatasan yang sudah difilter sekali akan difilter lagi di rumah sakit. Jadi alurnya itu dari perbatasan, tentukan ODP atau PDP. ODP dia di karantina, kalau PDP diserahkan ke tim COVID-19 di rumah sakit dan akan dievaluasi kembali apakah ini masuk PDP atau ODP. Kalau ternyata masih ODP, akan disarankan untuk karantina lagi, dan seandainya PDP akan disiapkan rujukan ke pusat rujukan. Sementara ini Aceh punya 2 rujukan rumah sakit COVID, yaitu Lusmawi dan Banda Aceh. Pak Bupati sudah mengeluarkan himbauan-himbauan seperti mengurangi kerumunan massa, mengurangi perkumpulan ke tempat yang beramai, kemudian karantina diri sendiri di rumah, social distancing, yaitu menjaga jarak kalau bertemu, jangan bersentuhan dengan orang lain, menjaga etika batuk, cuci tangan sesering mungkin. Kalau kita yang muslim sudah disarankan menjaga wudhu, jadi begitu batal wudhu lagi, begitu batal wudhu lagi. Kenapa kita overaktif? Ya Dok ya, ini sedikit menjelaskan kenapa orang-orang baru pulang dari Jakarta, dari daerah ini kita karantina. Mungkin sudah dapat penjelasan dari Pak Dokter tadi. Anak buah saya sendiri sekarang ada yang cuti, dan saya bilang tidak boleh kamu pulang. Kalau kamu pulang, kamu harus karantina, wajib hukumnya. Ada kasat saya 2 orang baru pulang dari Banda Aceh, sekarang sedang mengkarantina diri selama 14 hari di rumahnya. Kenapa harus di rumah? Karena tempat karantina kita nggak cukup kalau memang harus mengarantina seperti itu. Makanya rekan-rekanlah yang punya jaringan komunikasi, yang punya media, tolong bantu kami dengan mengedukasi masyarakat. Ada beberapa kawan-kawan wartawan kemarin yang sudah saya ingatkan juga, silakan kamu kalau membuat postingan untuk mengkritik pemerintah, mengkritik kinerja polisi, silakan. Tapi kalau Anda membuat berita bohong tentang virus COVID ini, Anda berhadapan dengan saya. Tetap mengacu kepada kajian-kajian ekonomi yang dilakukan oleh pusat. Barangkali dalam 14 hari pertama ini mereka melihat soal rentan ekonomi masih bisa teratasi, sehingga tidak ada supply. Bukan tidak bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan mungkin ada akan perintah nanti kalau umpamanya isolasi, mengurung diri berkelanjutan, ada perintah-perintah tertentu, tentu kita akan tidak ikuti. Yang jelas kita tidak hanya melihat dari sisi penyebaran wabah ini saja, tetapi juga ada kajian-kajian ekonomi yang dilakukan terhadap kondisi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan logistik berupa alat pengamanan diri. Sampai hari ini belum ada perintah untuk mendistribusikan langsung kepada seluruh masyarakat, tapi oleh Dinas Kesehatan melihat tempat-tempat yang sudah saatnya didistribusikan, itu akan didistribusikan. Stok yang ada, bahkan sudah menipis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tadi kita sudah mendapat informasi ada barang yang berebut untuk mendapatkannya, sekarang lagi disisikan kawan-kawan kita. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mengirim utusan ke sana untuk menjemputnya, atau paling tidak bisa diantar secepat-cepatnya ke tempat kita. Memanfaatkan situasi himbauan ini dan kita pertegas kepada masyarakat. Tidak ada keuntungan yang akan diambil oleh pemerintah kecuali hanya ingin menyelamatkan masyarakat. Pasar ini belum tentu juga. Mungkin dalam 2 hari ini status kerisauan makin meningkat. Tidak ada seperti di Rusia. Ada baca nggak di Rusia itu 800 ekor singa dilepaskan untuk mengamankan rakyatnya, bukan untuk menerkam rakyatnya. Bisa jadi nanti kita tidak akan berlebihan, akan kita runtut, akan kita rujuk terus instruksi yang dikeluarkan dari atas. Sampai hari ini untuk pasar hanya sekedar himbauan untuk tidak berkerumun rame-rame, untuk menghindari tempat-tempat seperti ini. Kemudian yang terakhir, himbauan saya dari awal, dan kembali saya harap kepada masyarakat untuk tetap dan tidak panik. Kemudian tidak menyetok barang berlebihan, gunakanlah barang sehemat mungkin.
dan gunakan barang yang bisa diproduksi, jangan dibeli. Artinya kalau kita tidak pakai minyak goreng tidak akan meninggal. Tidak usah pakai minyak goreng kalau memang susah kali. Kemudian kalau tidak makan roti, tidak usah makan roti. Makan apa adanya, sayur mayur. Intinya berhemat-hemat terhadap stok yang kita miliki, kemudian gunakan barang yang diproduksi atau dihasilkan diri sendiri. Baiklah pemirsa, itulah liputan pagi ini. Dari studio kantor Bupati Gaylues, saya Eli Putri Wahyu bersama kru Humas TV melaporkan.